إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dengan segala macam bentuk nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan dan kealfaan, maka setiap hamba yang beriman tidak melupakan pujian kepada Tuhan yang maha memberikan, yang maha menciptakan, yang maha memenuhi berbagai macam bentuk nikmat dalam hidup dan kehidupan. Pantas pujian-pujian itu terus membasahi bibir kita, terus ada dalam relung sanubari kita, bersamaan dengan denyut jantung dan juga detak nadi kita. Tak pernah kita melupakan puji dan syukur kita kepada Allah. Dengannya insya Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lain yang kelak akan Allah anugerahkan dan nikmatkan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu ibadah yang langsung diminta oleh baginda Rasul kepada kita adalah dengan memperbanyak salawat kepadanya di hari Jumat ini. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, yang kita senandungkan, yang kita ucapkan, kiranya kelak akan menjadi nilai-nilai syafaat bagi kita baik dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berpesan pada diri khatib dan kita semua yang hadir, senantiasalah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan dengan takwa itu insyaallah akan mendatangkan nilai-nilai kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, di antara waktu-waktu yang tidak tertolak untuk memperbanyak dan bermunajat kepada Allah dalam bentuk doa-doa kita, satu di antara 5 malam, dan ia ada satu di antaranya pada bulan yang saat ini kita telah berada pada tanggal 6 Sya'ban 1445 Hijriah. Sya'ban adalah salah satu bulan di mana Allah memberikan kepada kita anugerah terbaik untuk memperbanyak nilai-nilai kebaikan-kebaikan. Setelah kita melewati fase bulan yang disebut dengan bulan Allah, yakni Rajab, di antara 4 bulan yang diharamkan, kita sekarang berada di antara bulan yang disebutkan Nabi yaghullun nas baina Rajab wa Ramadan. Kadang-kadang manusia lebih cenderung melalaikan bulan ini di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dialah bulan Sya'ban. Jemaah yang dirahmati Allah, Sya'ban memiliki ketentuan dan keistimewaan tersendiri dalam historis Islam yang tidak bisa luput daripada keilmuan bagi kita keseluruhannya. Karena dalam riwayat dinukilkan dari Anas bin Malik bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa innama summiya Sya'ban li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun lis-sha'im, di mana pada bulan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa dinamakan Sya'ban karena terdapat di dalamnya berbagai macam bentuk kebaikan yang banyak, dan kebaikan bagi orang-orang
yang berpuasa pun disiapkan pada bulan ini. Jemaah yang dirahmati Allah, tentulah teladan utama dalam kehidupan kita adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dinukilkan dalam beberapa riwayat bahwa jumlah puasa yang dilakukannya melebihi daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Yang paling banyak beliau lakukan pada bulan ini, yakni pada bulan Sya'ban. Dikarenakan Nabi mengingatkan kepada kita bahwa pada bulan ini Nabi menegaskan syahrun yurfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban ini seluruh rangkaian amal kita akan dibawa, akan diangkat kepada Allah Rabb semesta alam. Fajibu ayyurfa amali wa ana sha'im, dan aku ingin amalanku diangkat dan aku sedang dalam keadaan melaksanakan puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan Nabi terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana Nabi ingin amalannya diangkat. Bahkan dalam pendapat sebahagian ulama, ketentuan takdir seseorang adalah terjadi pada malam nisf Sya'ban, atau pada bulan Sya'ban, tepatnya pada malam pertengahan daripada bulan Sya'ban itu sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah, Sya'ban juga punya peristiwaan yang memiliki sejarah besar, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan perubahan arah kiblat dari Masjidil Haram kembali ke Masjidil Aqsa. Kemudian kembali lagi Allah perintahkan dari Masjidil Aqsa kembali kepada Masjidil Haram. Peristiwa ini Allah nukilkan dalam Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Yang maknanya kurang lebih, kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Al-Baqarah ayat 144. Hikmah dari peristiwa ini, hakikatnya Allah ingin mengetahui siapa di antara orang-orang beriman yang tetap beriman kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi, dan orang-orang yang ingkar kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para nabi sebelumnya. Sehingga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 Allah mengingatkan kepada kita tentang peristiwa berubahnya arah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Allah memerintahkan kembali ke arah Masjidil Haram. Allah menegaskan, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ir rasul mimma yanqalibu 'ala aqibaihi." Yang maknanya kurang lebih, kami tidak jadikan kiblat yang dahulu di mana kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kamu mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa pula yang berbalik ke belakang darinya. Masyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa yang lain daripada perubahan arah kiblat yang pernah terjadi pada bulan ini, hakikatnya juga ada sebahagian pendapat menyatakan bahwa pada bulan ini dikenal juga dengan bulan yang disebut dengan bulan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam dianjurkan untuk terus memperbanyak nilai-nilai salawat kepadanya. Hal ini karena seiring dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini yang termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 56, yang kita sering dan mungkin di antara kita sudah menghafalnya, sebagaimana firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi, wahai orang-orang yang beriman,
Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bulan Sya'ban adalah pintu gerbang menuju daripada datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menegaskan, yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dinukilkan bahwa syahrul Sya'ban syahrul qiraah. Bulan Sya'ban adalah bulan membaca Al-Quranul Azim. Jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa salah satu ibadah yang mulia yang bisa kita lakukan dan kita hidupkan di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Azim. Momentumnya bisa kita mulai dari sekarang untuk kembali mendekat kepada kalam-kalam Allah. Walaupun mungkin kita mendekat kepada kalam Allah hanya dikarenakan sebuah momentum, tapi paling tidak itulah jalan kepada kita untuk bisa lebih dekat kepada Al-Quranul Azim. Dalam sebuah riwayat dinukilkan, Imam Junaid Al-Baghdadi, salah satu ulama yang luar biasa nilai-nilai ketakwaannya kepada Rabbnya, beliau begitu sudah jumpa bulan Rajab, Sya'ban sampai dengan Ramadan, beliau mencari nafkah hanya beliau habiskan dalam waktu kurang lebih 2 jam saja. Sisanya dituliskan dalam riwayat beliau habiskan hanya untuk dekat kepada kalam-kalam Allah, yakni Al-Quranul Azim. Maka mari kita jadikan bulan Sya'ban ini adalah momentum kita untuk kembali mempelajari nilai-nilai Al-Quranul Azim, bertadabbur dengan Al-Quranul Azim. Dan kalau kita memiliki keilmuan tentang Quran itu, kita juga mengajarkan Quran ini kepada generasi-generasi kita berikutnya, khususnya anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mereka kelak menjadi generasi Qurani. Bukankah Nabi mengingatkan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik golongan di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah, melalui momentum Sya'ban, mari kita terus jaga nilai-nilai ukhuwah. Dalam sebuah riwayat dinukilkan, di antara yang bisa merusak nilai-nilai doa kita pada bulan ini adalah terlalu cenderungnya kita kepada nilai-nilai kesyirikan. Tak diampuni dosa kita bila kita lebih cenderung pada nilai-nilai perpecahan. Tak pula berterima doa-doa kita bila kita lebih cenderung kepada nilai-nilai al-kidz, kebohongan-kebohongan. Maka dari itu, mari kita tetap merapatkan barisan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, tak terlepas daripada ukhuwah wataniyah, dengan harapan bangsa dan negara kita ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.